Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Ghazali Datuela di Ghazali Datuela Channel. Ya, apa kabar kalian sobat-sobat Ops, terutama untuk operator-operator Dapodik yang ada di satuan pendidikan? Ya, akhirnya per tanggal 16 Juli telah rilis aplikasi Dapodik versi terbaru, yaitu versi 2023 di tahun ajaran yang terbaru juga. Ya, di beranda atau laman Dapodik Dasmen di sini sudah rilis berita terkait masalah tentang Dapodik versi 2022 2023. Ya, di sini ada, nanti kalian bisa baca saja. Ya, perlu digarisbawahi juga bahwa di sini ada pemberitahuan penting bahwa untuk dana bantuan operasional pendidikan usia dini dan juga BOS dan bantuan pendidikan kesetaraan bahwa cut off-nya itu adalah per tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya. Ya, berarti paling lambat di bulan depan, yaitu pada tanggal 31 Agustus. Ya, adapun terkait masalah berita ini, kalian bisa langsung unduh. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah share tentang bagaimana cara menguninstall aplikasi Dapodik versi lama ya. Ya, nanti saya akan share juga di kolom deskripsi. Ya, untuk unduh aplikasinya kalian bisa langsung saja di link ini. Nanti kalian bisa buka saja nanti. Nah, terkait pembaharuannya kalian bisa baca-baca juga. Dan untuk panduannya juga di sini juga sudah tertera untuk link unduhannya. Nanti kalian bisa tinggal langsung unduh saja ya. Ya, di sini saya akan share terkait masalah cara install aplikasi Dapodik versi 2023 dan juga terkait masalah bagaimana mengatasi invalid yang muncul setelah kalian install aplikasi Dapodik versi 2023. Ya, sebelum saya lanjut teman-teman, jangan lupa seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, di sini saya sudah siapkan aplikasi Dapodik yang sudah saya unduh tadi. Nanti kalian tinggal bisa unduh saja nanti di link ini di sini. Nanti kalian bisa buka saja. Ya, di sini untuk instalasinya seperti biasa, tinggal kalian klik 2 kali ya, pastikan aplikasi Dapodik lama sudah teruninstall atau sudah terhapus ya. Di video saya sebelumnya sudah saya share juga terkait masalah menguninstall aplikasi Dapodik versi lama. Ya, untuk installnya tinggal kalian klik saja, klik 2 kali. Ya, sambil menunggu nanti proses instalasinya akan berjalan. Ya, ini adalah salah satu seperti biasa akan muncul seperti ini dan kalian klik lanjut dan kemudian saya setuju, lanjut dan kemudian lanjut. Ya, ini lanjut saja seperti biasa. Teman-teman yang operator Dapodik yang lain yang sudah sering install aplikasi Dapodik pasti sudah paham terkait masalah menginstal aplikasi Dapodik ini ya. Ya, di sini prosesnya sementara berjalan. Ya, ini memakan waktu yang agak lama sedikit. Nanti kalian tunggu saja sampai aplikasinya terinstall dengan benar ya. Ya, jika sudah selesai terinstall, maka notifikasinya akan muncul seperti ini. Seperti biasa, kalian hilangkan centang ini dan kemudian selesai. Ya, nanti kalian akan ditujukan ke beranda untuk melakukan registrasi. Ya, perlu kalian ketahui bahwa untuk melakukan registrasi aplikasi Dapodik ada 2 cara. Ya, yang pertama cara offline dan juga online. Untuk cara offline ini adalah diperuntukkan untuk sekolah-sekolah yang memang minim internet atau memang yang jaringan internetnya agak susah. Kalian bisa menggunakan aplikasi registrasi dengan cara offline. Ya, di panduannya juga sudah terjelas terlalu khusus. Registrasi dengan metode luring diperuntukkan bagi sekolah dengan keterbatasan akses internet atau tidak stabil atau sama sekali tidak ada. Sebelum kalian melakukan luring atau offline, yang harus kalian lakukan yaitu mengunduh data profil, yang mana data profil itu ada di link http://dapokemdikbud.go.id/unduhan. Ya, di sini kalian di panduannya kalian juga bisa baca-baca nanti terkait masalah meregis aplikasi Dapodik secara offline. Ya, di sini saya tidak menggunakan registrasi secara offline. Saya akan menggunakan menggunakan registrasi secara online. Nah, perlu diketahui kode registrasi itu
ada jika kalian tidak punya, kalian bisa menghubungi admin Dapodik dinas setempat kalian untuk memintakan kode registrasi aplikasi Dapodik kalian. Ya, username ini ya username yang sudah memang kalian sudah daftar sebelumnya di aplikasi sebelumnya. Ya, ini kode registrasinya kalian bisa isi. Dan kemudian emailnya, dan kemudian passwordnya. Ya, perlu diingat, kalian harus selalu mengingat password dan username dan juga kode registrasi kalian simpan baik-baik di laptop kalian. Bila perlu di perangkat gadget kalian bisa simpan agar supaya kalian mudah dalam mencari kode registrasi, email, dan juga password dari Dapodik kalian. Ya, setelah kalian isikan dengan benar dan pastikan sudah terisi dengan benar, kalian langsung klik saja namanya registrasi ini. Ya, dan proses untuk meregistrasinya akan berjalan. Pastikan ini jaringan internet kalian stabil dan juga memang untuk meregistrasi aplikasi Dapodik ini secara online diperuntukkan untuk sekolah-sekolah yang memang jaringan internetnya stabil ya, atau memang jaringan internetnya ada. Ya, ini proses registrasinya sementara berlangsung, teman-teman. Kalian bisa tunggu saja. Ya, jika sudah registrasinya sudah berhasil, kalian akan muncul seperti ini. Ya, kalian tinggal klik OK saja. Dan kalian coba untuk membuka aplikasi Dapodik versi terbaru ini. Di sini sudah otomatis terisi. Kalau saya sudah otomatis terisi, dan kemudian klik masuk. Ya, kemudian klik ini lagi seperti biasa, teman-teman. Ya, ini kalian bisa klik jangan tampilkan lagi, dan kemudian OK. Wow, ini adalah tampilan dari aplikasi versi terbaru, yaitu versi 2023. Ya, di sini pastikan jika kalian setelah menginstal aplikasi Dapodik versi terbaru, kalian lakukan yang namanya pengecekan validasi. Di sini di beranda Dapodik sini, di aplikasi Dapodik ada salah satu tombol yaitu validasi, dan kemudian klik validasi lokal. Ya, di sini kalian bisa klik satu persatu kalian untuk memunculkan apa semua yang memang invalid setelah kalian menginstal aplikasi Dapodik versi terbaru. Ya, di sini terbaca sekolah ada 3, dan kemudian Sarpras ada 75, dan peserta didik ada 120, dan kemudian rombongan belajar juga ada invalid 1. Ya. Untuk mengatasinya saya akan jelaskan secara step by step ya, teman-teman. Kita masuk dulu namanya sekolah. Di sini data rinci sekolah dan sanitasi sekolah belum terisi dengan benar. Ya, berarti coba perhatikan di sini adalah invalidnya ditujukan di sekolah. Nah, jadi kalian tinggal klik di sekolah. Ya, di sini memang setelah kalian menginstal aplikasi Dapodik versi terbaru, otomatis Dapodik data periodik untuk tahun ajaran baru di sini belum terisi dengan benar ya, atau bisa dibilang isiannya kosong kembali. Jadi kalian tinggal mengisikan, tinggal kalian sesuaikan dengan keadaan sekolah kalian masing-masing. Ya, di sini juga di sanitasinya juga otomatis di sini akan kosong karena akan menyesuaikan dengan keadaan sekolah kalian di tahun pelajaran yang terbaru. Di sini ada dimintakan sumber air minum, nanti kalian isi berdasarkan apa keadaan yang ada di sekolah kalian masing-masing. Ya, untuk yang kedua, invalidnya ada yang mana ada muncul di yang namanya di Sarpras. Ya, perlu diingat, kalian perhatikan apa yang dimintakan. Di sini di Sarpras, ya kita otomatis kita masuk yang namanya Sarpras. Nah, kemudian di sini ada kondisi ruang, nama ruangnya di sini invalid semua. Ya, di sini lebih ke data periodiknya ya. Nah, kemudian di sini kalian pilih dulu langkah pertamanya tanah dan bangunan. Ya, di sini akan muncul tanah. Nah, kalian tinggal klik tanahnya, dan kemudian kalian menggunakan namanya menu aksi. Ya, saya ulangi, kita pakai namanya ini menu aksi, dan kemudian kalian pilih salin data periodik. Ya, bisa dipahami, menu aksi dan kemudian salin data periodik. Ya, di sini akan muncul, kalian tinggal pilih ya.
Oke. Ya, coba kita cek kembali dulu di validasi lokalnya di Sarpras. Nah, setelah kalian lakukan, kalian boleh klik yang namanya ini refresh. Ya, otomatis data invalidnya sudah berkurang. Nah, kemudian ini adalah kondisi ruang. Nah, untuk kondisi ruang sendiri, kalian otomatis kita masuk di yang namanya ruang. Ya, perlu diingat, kondisi ruang ini kalian masuk di Sarpras dan masuk di ruang. Ya, ini kita lihat kondisi ruangnya, kita klik salah satunya dulu. Nah, kemudian kita klik kondisi ruang. Ya, perlu diingat kita klik salah satu ruang dan kemudian kita klik kondisi ruang. Nah, di sini jika tidak ada kerusakan, kalian boleh taruh tidak kerusakan. Ya, kalau ada kerusakan otomatis kalian harus rusak ringan kah atau rusak sedang atau rusak berat, dan nilai kerusakannya kalian harus isikan. Ya, kemudian simpan dan tutup. Ya, kita coba lihat apakah berkurang di menu validasinya. Ya, otomatis berkurang ya, karena kalian sudah melakukan yang namanya pengecekan tentang terkait masalah kerusakan di kondisi ruang kalian masing-masing. Ya, saya akan coba lagi satu di ruang kelas 4. Di sini dibilang ruang kelas 4 terletak periode untuk semester ganjilnya belum terisi. Ya, ruang dan kelas 4, kita pilih kelas 4 ya. Dan kemudian kondisi ruang. Ya, seperti tadi kalian akan perlu dilihat, kalian lihat bahwa untuk rentan rang klasifikasi tingkat kerusakan kalian bisa lihat di sini 1% sampai 30% itu adalah rusak ringan, dan rusak sedang itu 31% sampai 45%. Nah, rusak berat itu 46% sampai 100%. Nah, jika tidak ada kerusakan, kalian tinggal pilih saja tidak ada kerusakan dan nilai kerusakannya 0. Dan kemudian simpan dan tutup. Ya, kita cek kembali di validasinya. Ya, ini refresh. Ya, otomatis berkurang karena di kelas 4 kalian sudah melakukan langkah tadi ya. Jadi kalian bisa lakukan step by step. Ya, di sini saya tidak akan habiskan dulu, saya akan melanjut ke peserta didik. Ya, di sini di peserta didik ini ya, ini masih masih invalid, banyak yang invalid karena data periodiknya. Ya, untuk di peserta didik otomatis kita masuk di namanya menu peserta didik. Ya, perlu diingat di sini adalah peserta didik. Dan kemudian kalian klik peserta didik. Dan kalian pilih OK. Ya, di sini memang karena kenapa sampai invalid, karena memang di aplikasi yang baru ini kita disuruh untuk menyesuaikan kembali keadaan yang memang betul-betul ada di tahun pelajaran di sekolah, tahun pelajaran baru di sekolah kita masing-masing. Ya, kemudian kita untuk menghilangkan invalid yang di peserta didik ini, kita bisa langsung klik salin data periodik ya. Perlu diingat, kita bisa pilih salin data periodik. Ya, kita coba lakukan ini. Ya, ini. Kemudian kita pilih ya. Ya, di sini total 119 sukses dan errornya tidak ada. Dan kemudian kita OK. Ya, kita coba cek kembali apakah di peserta didik invalidnya sudah kosong, kita refresh. Ya, ini sudah hilang teman-teman. Nah, di sini ada muncul satu, ya di sini ada muncul satu invalid ya, terdapat sejumlah 119 untuk peserta didik yang belum masuk dalam rombel. Karena apa? Di tab rombongan belajar ini data rombongan belajar itu masih kosong. Ya, perlu diingat di sini mungkin kalian akan heran, ini yang perlu saya tekankan bahwa di sini kok siswa saya hanya 119, padahal di tahun sebelumnya mungkin sekitar 140 atau 150. Ya, perlu diingat bahwa kelas 6 di yang sudah lulus kemarin itu secara otomatis akan diluluskan otomatis di aplikasi Dapodik baru ini. Ya, jadi jangan kalian heran kenapa jumlah siswa kalian berkurang. Ya, jadi otomatis peserta didik kelas 6 yang tahun kemarin sudah tidak ada masuk di aplikasi Dapodik ini ya. Perlu diingat teman-teman bahwa kelas 6 itu diluluskan secara otomatis by system ya, by system. Jadi ini banyak yang tanya kemarin apakah kelas 6 ini kita luluskan manual atau secara otomatis. Nah, jawabannya ini kelas 6 ini diluluskan secara otomatis. Ya, kita lakukan dulu langkah ini. Ini
terdapat 119 peserta didik yang belum masuk dalam rombel. Jadi di rombel ini berkaitan juga di sini. Ya, kita masuk di namanya rombongan belajar. Dan kemudian kita pilih reguler. Ya, pasti kalian akan heran kok rombel saya kosong. Ya, karena di aplikasi Dapodik terbaru perlu diingat bahwa menyesuaikan kembali dengan apa yang ada di sekolah kita di tahun pelajaran terbaru ini. Ya, untuk membuat rombelnya kita tidak perlu kecuali kelas 1 kita harus membuatkan atau kita klik tambah. Untuk kelas 2, 3, 4, 5 dan 6 kita hanya perlu menggunakan yaitu namanya menu aksi. Ya, perlu diingat untuk kelas 2 sampai 6 kita hanya menggunakan tombol yang namanya menu aksi. Kalau kelas 1 untuk menambah rombel kelas 1 kita bisa klik tambah di sini, ya. Saya ulangi, untuk kelas 1, rombel kelas 1 kita bisa klik tambah dan kita isi secara manual. Tapi kalau kelas 2 sampai kelas 6 kita menggunakan yang namanya menu aksi. Ya, di sini saya akan contohkan. Kita klik menu aksi dan ini adalah kenaikan kelas. Kita disuruh pilih nama rombelnya. Ya, perlu diingat teman-teman, kita tidak perlu mengklik tingkat kelas 6 karena yang seperti saya jelaskan tadi bahwa siswa kelas 6 yang sudah ada di tahun pelajaran sebelumnya itu lulus secara otomatis di aplikasi Dapodik versi terbaru. Nah, jadi kita pilih tingkat kelas 5. Perlu diingat tingkat kelas 5. Tingkat kelas 6 tidak usah dipilih, kita tinggal pilih tingkat kelas 5. Kemudian simpan dan tutup. Apa Anda yakin akan menaikkan kelas pada rombel kelas 5? Ya, kita pilih ya. Ya, otomatis di sini akan muncul tingkat kelas 6 ya, karena tingkat kelas 6-nya ini kelas 5 sudah naik ke kelas 6 ya. Nanti perlu diingat setelah kalian melakukan namanya itu, kalian tinggal menyesuaikan kembali nama wali kelas dan juga ruang kelasnya kembali ya. Perlu diingat, kita tinggal mengganti nama wali kelas menyesuaikan dengan nama wali kelas di tahun pelajaran yang terbaru ya. Kemudian ini kalian ganti ruang kelasnya menjadi ruang kelas 6. Saya akan coba lagi satu. Kita klik menu aksi dan kemudian kenaikan kelas. Nama rombel kita pilih. Di sini saya akan pilih kelas 4. Klik dan kemudian simpan dan tutup. Ya, otomatis kelas 4 tadi itu sudah berubah menjadi kelas 5 karena kita naikkan ke kelas 5 ya. Nanti tinggal seperti tadi kalian menyesuaikan guru kelasnya dan juga ruang kelasnya ya. Di sini nanti pasti akan coba kita lihat di menu validasinya kembali. Kemudian kita klik refresh di peserta didik. Ya, ini masih tersisa karena baru beberapa rombel yang kita buat. Nah, kemudian di rombelnya kita refresh. Di sini akan muncul invalid baru terkait masalah pembelajaran karena kita sudah membuatkan rombel di menu rombel tadi. Untuk mengatasi ini, saya akan coba satu dulu mengatasi ini jenis kelasnya ini tidak memiliki pembelajaran. Kita masuk kembali di rombel. Nah, di sini saya akan contohkan di kelas 6. Nah, ini untuk mengatasi pembelajarannya kita pilih di kelas 6 dan kemudian kita klik pembelajaran. Ya, di sini otomatis masih kosong karena pembelajaran kita menyesuaikan kembali terkait masalah pembelajaran yang di tahun pelajaran yang terbaru. Nah, di sini saya akan contohkan teman-teman guru kelasnya. Kita tinggal pilih guru kelas. Ya, ini banyak terjadi. Kenapa PTK tidak ditemukan? Pasti kalian akan heran kok PTK saya tidak ditemukan. Cara mengatasi ini kita keluar dulu teman-teman. Kemudian kita masuk di GTK. Ini GTK. Dan kemudian kita masuk di guru. Ya, untuk mengatasi yang tadi kita klik yang namanya salin penugasan. Dan kemudian ya. Oke. Coba kita kembali ke rombel tadi.
apakah sudah muncul nama PTK-nya. Kita klik di rombel kelas 5 dan kemudian kita masuk ke pembelajaran. Ya, di sini saya akan pilih guru kelas dan kemudian saya akan cari. Ya, otomatis di sini sudah muncul teman-teman ya. Karena kenapa tadi itu tidak muncul? Karena kita belum melakukan namanya salin penugasan di GTK. Ya, kemudian kalian pilih ya SK mengajar. SK mengajar ini teman-teman, banyak yang tanya SK mengajar ini SK mengajar PTK tersebut sebagai guru atau bagaimana? Bukan. Kalau saya di sekolah saya lebih mengisikan ke namanya SK pembagian tugas mengajar masing-masing guru, karena di situ sudah kolektif. Jadi kalian bisa isikan SK mengajarnya sesuai dengan keadaan sekolah kalian masing-masing. Di sini saya hanya contohkan ya. Kemudian tanggal SK-nya kalian bisa taruh tanggal berapa. Nah, dan kemudian setelah kalian lakukan ini, kalian klik simpan. Ya, setelah kalian lakukan ini, kita buka lagi di menu validasinya, di rombel, apakah invalid kelas 6 ini sudah hilang. Kita coba, ya, kita klik namanya refresh. Ya, otomatis di rombel kelas 6 sudah tidak muncul terkait masalah invalid tentang pembelajaran, ya. Jadi teman-teman, lakukan langkah-langkah tadi seperti tadi, secara step by step, karena di aplikasi Dapodik terbaru ini dia menyesuaikan kembali tentang isian kita di tahun pelajaran terbaru ya. Jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasinya dan juga panduannya, kalian bisa masuk di link ini. Nanti saya akan bagi di kolom deskripsinya teman-teman terkait masalah mengunduh aplikasi Dapodik dan juga panduan-panduan aplikasi Dapodik versi terbaru ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup jelas terkait masalah langkah-langkah install aplikasi Dapodik dan juga cara mengatasi invalid yang ada setelah kalian menginstal aplikasi Dapodik versi terbaru di aplikasi Dapodik versi 2023. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, satu yang sering saya ucapkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data.